bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, bersabdalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, katanya kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, berapa besar utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, dan saudara, berapa utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada satu yang luar biasa di sini, bahwa Tuhan Yesus justru memuji bendahara yang cerdik itu. Tapi kita tahu bahwa bendahara itu digambarkan bahwa dia tidak mengenal Tuhan. Bisa dikatakan ya semacam ateis lah, atau ateis praktis, atau ateis teoritis, tidak tahu ya. Tapi tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena tidak pernah yang namanya itu menyandarkan keselamatan itu kepada Tuhan. Dia betul-betul hanya menyandarkan keselamatan atau kebaikan hidupnya hanya pada uang atau kepada harta. Jadi tidak pernah kepada Tuhan. Dan kecerdikannya adalah dia tahu bahwa sebentar lagi sandaran hidupnya itu akan berakhir karena dia mau dipecat dari bendahara. Maka dia mau mencari sandaran yang lain. Sandaran yang lain adalah ada orang yang mau menampung dirinya. Maka dia berusaha dengan kecerdikan, walaupun dia sebetulnya curang juga lagi, tapi curangnya itu kerjasama dengan orang yang berhutang itu kepada tuannya, dan dia mengambil uang dari tuannya itu supaya dia bisa dibantu oleh orang yang berhutang kepada tuan itu. Jadi kita bisa melihat di sana bahwa kecerdikan itu dia mau mencari keselamatan. Nah, kecerdikan inilah sebetulnya yang mau dipuji, bahwa pada waktu orang mau mengalami sesuatu kehilangan sandaran hidupnya, dia mulai berpikir mencari keselamatan itu. Nah sekarang untuk orang beriman bagaimana? Kita sebetulnya ini, kita bagaimana? Kita apakah secerdik itu? Apakah dengan tindakan-tindakan kita sudah merupakan tindakan-tindakan melakukan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan kehendak Allah, ataukah seringkali kita hanya selesai memikirkan kehendak Allah sehingga kehendak Allah itu tidak pernah terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena seringkali firman Allah hanya selesai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi kita sulit juga untuk membenahi kehidupan kita. Sehingga bisa dikatakan bahwa kita beriman kepada Allah, memikirkan Allah, mengucapkan Allah, tetapi tindakan kita apakah juga mencerminkan kehadiran Allah dalam kehidupan kita? Kita seringkali juga sulit untuk berubah. Nah, kalau sulit berubah, maka
Apakah kita juga mencari keselamatan itu? Seandainya dunia ini tidak bisa menghidupi kita, tidak bisa menjadi sandaran kehidupan kita, apakah kita bisa juga mengandalkan Allah dalam hidup ini? Walaupun kita juga istilahnya kalau Tuhan beberapa waktu yang lalu kan kita mengatakan bahwa barang siapa tidak membenci dirinya, tidak membenci harta miliknya, tidak membenci saudara-saudaranya, dia tidak layak untuk menjadi muridku. Artinya apakah kita juga mampu untuk istilahnya itu tidak tergantung pada semua itu untuk keselamatan kita, tapi hanya menggantungkan seluruh melulu kepada Allah. Apakah kita sudah melakukan itu? Jadi bacaan ini sebetulnya mau mengingatkan kepada kita, orang yang tidak mengenal Allah saja memikirkan soal keselamatan dirinya. Nah sekarang bagi diri kita, kita sudah mengenal Allah. Kita sudah berkenalan dengan Allah. Kita mengalami kasih-Nya. Kita selalu memohon supaya Allah mendampingi kita, menyelenggarakan kehidupan kita. Namun apakah sudah kita secara 100% memasrahkan seluruh kehidupan kita pada penyelenggaraannya? Ini pertanyaan tersendiri untuk diri kita. Nah, ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan. Maka kita ingin supaya diri kita juga dipuji oleh Tuhan dalam kehidupan beriman. Kalau bendahara dalam bacaan Injil itu bisa dikatakan tidak mengenal Allah atau ateis, berpikir seperti itu, mosok kita kalah. Ini pertanyaan ini refleksi yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan ini ternyata dalam mencari keselamatan, bendahara itu ingin berkenalan dengan yang hutang atau orang baru. Selalu ingin berkenalan supaya dia mendapatkan keselamatan dari orang baru itu. Nah, dalam keselamatan kita mengalami istilahnya untuk bertobat saja kita mengalami juga kesulitan. Apakah kita juga mau untuk memperbaharui relasi kita dengan Allah? Jadi memperbaharui relasi. Jadi keselamatan itu juga berdasarkan relasi kita dengan Allah. Apakah kita mau memperbaharui relasi kita dengan Allah supaya senantiasa kita bisa merasakan walaupun Allah itu sudah kita kenal sejak kita lahir misalnya. Sejak kita lahir karena ada yang dibaptis bayi. Apakah kita selalu memperbaharui? Dia selalu sebagai yang baru dalam hidup kita. Karena setiap hari yang baru selalu diberikan Allah untuk kita. Apakah kita juga memperbaharui intimitas kita dengan Allah, relasi kita dengan Allah? Dengan seperti itu, maka kita akan bisa merasakan mengalami keselamatan itu. Karena selalu Allah yang sudah kita kenal sejak dulu itu selalu terasa baru. Kalau terasa baru, maka kita bisa merasakan ada satu kerinduan terus menerus. Seperti orang sedang berpacaran saja. Setiap hari selalu ingin ada suatu suasana yang baru bersama dengan pasangannya. Demikian juga dengan Allah kita. Kita seolah-olah kita berasa merasakan bahwa kita berpacaran dengan Allah. Intimitas kita. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, itu hal yang kedua yang bisa kita renungkan dari bacaan Injil ini. Nah sekarang konkret untuk diri kita bisa merenungkan bahwa Allah masih memberikan kesempatan waktu untuk kita. Sehingga perubahan-perubahan dalam diri kita masih ditunggu oleh Allah. Selama kita masih hidup, Tuhan menanti perubahan-perubahan konkret dalam diri kita. Selamat merenung.